mampir di tempat ini karena kebetulan sudah tertunda beberapa waktu. Lutfi ingin menyampaikan konsultasi dengan beredarnya atau viralnya istilah anjay. Jadi beberapa minggu lalu sebenarnya sudah kontak-kontakan untuk berkonsultasi apakah kata istilah anjay yang viral itu dapat digunakan atau tidak. Nah, hari ini kesempatan yang sangat luar biasa, beliau datang ke Rumah Anak Indonesia yang sungguh-sungguh bukan melaporkan, sekali lagi bukan melaporkan anak-anak yang menggunakan kata anjay, bukan, tapi berkonsultasi apakah menggunakan kata anjay itu bersifat edukasi atau berimplikasi hukum sehingga orang yang menggunakan itu dapat dipidana atau tidak. Tidak diskusi itu, tetapi mau menemukan istilah anjay itu sesungguhnya berasal dari kata apa. Semua orang tahu, saya kira kita pernah remaja, pernah nongkrong, pernah gaul dan sebagainya. Sejujurnya ketika masyarakat melaporkan atau meminta pendapat Komnas Perlindungan Anak dengan viralnya istilah anjay itu untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kata anjay itu menjadi populer. Jadi sebenarnya setelah dipelajari itu ada kata-kata yang hampir sama, yang maknanya juga sama sebenarnya. Tetapi itu tidak populer ketika waktu itu. Kata-kata diganti berdasarkan bahasa tongkrongan, bahasa gaul. Ada anju, ada anjing, macam-macam itu. Dan itu tidak bermasalah ketika itu dianggap itu sebagai bahasa gaul. Tetapi ketika muncul kata anjay pengganti seolah-olah tanda petik kata yang bersifat distorsi terhadap satu definisi dan sebutan anjing misalnya. Nah, itu menjadi viral. Nah, beliau datang ke sini untuk menyamakan satu persepsi, betulkah tidak boleh menggunakan kata anjay itu? Bagi Komnas Perlindungan Anak, setiap kata pasti ada makna. Bisa makna negatif, bisa makna positif. Bisa bermakna edukasi, bisa tidak. Nah, sepanjang yang kita tahu bahwa jika itu berasal dari kata anjing dan merendahkan martabat, itu sekali lagi, itu tegas. Tidak ada toleransi menggunakan istilah apapun, bukan hanya kata anjay. Kalau itu merendahkan martabat, menyakiti hati orang, dan tidak mendidik anak-anak sebagai generasi untuk menggunakan bahasa yang baik, Komnas Perlindungan Anak jelas menyatakan itu, apalagi itu berimplikasi hukum, tidak dibenarkan. Karena anak-anak tidak boleh dipidana. Terus ini. Last statement dari saya terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas perhatiannya tentang apa yang saya angkat. Saya mohon maaf apabila yang saya angkat ini meresahkan kalian, membuat pergesekan kalian, membuat rasa tidak nyaman di hati kalian, menyakiti hati kalian. Saya minta maaf, berkali-kali saya minta maaf. Karena tujuan saya bukan untuk itu, tujuan saya dan bukan sebuah itu. Saya mohon sekali, tolong ambil sisi positifnya dari apa yang saya berusaha bawa ini, tinggalkan sisi negatifnya. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk diri saya lagi. Karena menjadi manusia itu bukan dulunya siapa kita, dulunya bagaimana kita, dulunya bagaimana sifat kita, tapi ke depan kita seperti apa. Hari besok harus lebih baik dari hari selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit untuk mengakhiri kisah edukasi anjay. Terima kasih Pak Aris untuk last statement edukasi ini, dan saya izin untuk memberikan apa yang saya tadi edukasikan di dalam, bertujuan untuk menutup dan meluruskan ya Pak ya. Setelah ini saya tidak akan membahas lagi secara lebih dalam dari sudut sana. Jujur, saya merasa memberikan sebuah konten edukasi, tujuannya dan memberikan wawasan, dan saya sudah minta maaf ketika itu salah. Saya sudah berikat baik dan menyampaikan seluruhnya, namun diterima masyarakat beda. Saya minta maaf, tapi saya sangat menyayangkan kenapa kalian malah mereport Instagram saya, dimana jujur aja saya merasa dirugikan. Hak saya menjadi anak bangsa bersosial media jadi terhalang. Ya, tapi saya terima kalau itu adalah rasa kesalahan saya, kesalahan kalian kepada saya terima. Saya mohon
kalian juga bisa menjadi netizen yang lebih smart, tidak buta dengan idola, memikirkan suatu hal dengan positif. Karena yang saya lakukan, maaf, tidak merugikan kalian sama sekali. Kenapa kalian merugikan saya? Dan bukan saya juga yang dirugikan. Masih ada orang-orang di belakang saya orang-orang di belakang saya juga saya harus memberikan lapangan pekerjaan, dan itu salah satu sumber saya bisa memberikan penghasilan itu dari situ. Namun sekarang terlambat. Saya takut kalau banyak remaja yang pengen membuka pendapat, memberikan suatu hal yang positif malah dihalang-halangi. Malah saya takut ada remaja yang malah sengaja merusak generasi bangsa dengan bicara kasar, bicara kotor, ataupun yang lain malah disandung dan tidak di-report. Ayolah kita menjadi netizen yang tahu mana sisi sosial media, mana sisi kehidupan nyata. Kita harus tahu jalur abu-abunya untuk membedakan di saat mana kita harus bersikap sosial media, di saat mana kita harus bersikap media. Terima kasih. Merasa nggak didukung nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Karena justru semakin lo banyak ngomong, semakin banyak akun-akun artis ya yang menggunakan kata anjay di Instagram mereka untuk seperti meledek. Jujur saya tidak merasa diledek, jadi saya sikapi dengan baik. Karena memang mungkin ya edukasi itu bisa menjadikan sebuah nambahan wawasan. Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang tahu jadi mengerti. Orang yang mengerti jadi memutuskan untuk bersikap lebih baik. Itu tujuan edukasi. Ketika memang edukasi ini tidak diterima dengan baik, ingat kita bisa menyikapinya dengan baik. Ada usaha untuk kembali akun Instagram seperti apa? Of course. Jadi saya berusaha mengikuti step yang di sosial media yang diusikan sama Instagram. Tapi katanya yang bisa ambil tindakan adalah Instagram region terdekat itu Singapura atau dari Amerika masuk. Katanya ya, maaf kalau salah koreksi. Masih lama kira-kira. Saya belum tahu juga mas, saya belum pernah perdana hilang Instagram saya juga. Ada kerugian berapa sih yang yang dialami ketika Instagram itu hilang? Kerugiannya sampai berapa sejauh ini? Of course saya harus mengembalikan seluruh. Jadi begini, Instagram saya di saat traffic itu sangat banyak, sempat mencapai 150 juta impression terakhir itu sebelum saya ke take down. Saya membuka kesempatan bagi seluruh UMKM, seluruh pengusaha online ataupun perusahaan yang ingin menggunakan traffic sebanyak itu berpromosi di tempat saya membuka. Saya membuka dengan harga yang sangat-sangat membantu. Kalau bisa di-compare sama yang lain, jauh sekali. Ketika ini tidak ada, ya otomatis yang sudah masuk, yang sudah saya terima, saya harus mengembalikan yang belum selesai. Dan yang di hari itu juga saya mengembalikan. Jadi kabarnya mengangkat kalau ini hubungan sama Devano. Saya sendiri tidak menganggap hubungan dengan yang Mas tadi sebut, Devano ataupun siapapun, itu menjadi sebuah permasalahan. Karena saya menyikapinya kebebasan pendapat itu adalah hak semuanya. Gitu. Jadi saya berharap juga kalian ini semuanya, rekan-rekan media, netizen, masyarakat Indonesia, tolong bedakan. Ketika itu case di saya, kenapa kalian bawa-bawa orang di sekitar saya, orang kekasih saya, ataupun kalian membawa-bawa ini ke keluarga saya? Bawalah ini semua ke saya, maka saya yang bertanggung jawab, saya yang melakukan. Gitu. Janganlah kita impactnya kemana-mana. Tentunya semua orang juga tidak akan merasa nyaman kalau saya nggak ngelakuin apa-apa kok dibawa-bawa ke sini. Sebenarnya kalian sendiri juga yang jangan bawa-bawa mereka lah. Gitu. Ada pengaruh nggak sih sejauh ini? Sejauh ini saya hubungannya baik-baik aja. Saya masih di saya masih pakai background dia. Di home screen saya juga saya masih kontak. Cuman saya sama kekasih saya sedang meredam ini semuanya. Saya mohon kalian bisa bersikap jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Boleh kalian kecewa dengan saya, tapi please banget
Jangan bawa-bawa ini ke orang yang lain. Terima kasih. Terakhir kontak sama Salsa kapan? Setiap hari masih ada kontak. Apa yang bicarakan? Apakah emang curah soal ini juga atau gimana? Oh, hanya sekedar bicara untuk gimana kabarnya baik-baik aja. Ada support dari Salsa mungkin soal Support dari Salsa adalah lakukan yang terbaik kalau memang itu baik buat kamu. Tapi untuk saat ini kita lebih baik meredam semuanya supaya saya dengan keluarganya beliau, dengan keluarga saya tidak terbawa-bawa, biar fokusnya ke saya saja. Terima kasih. untuk Devano sendiri tetap udah komunikasi atau enggak nih dengan Devano? Oh, saya sempat WhatsAppan sebelum kejadian ini viral, bahkan setelah Devano ngomong di sosial media, saya masih WhatsAppan dan saya selalu bilang maaf kepada keluarga saya sebelum kejadian ini dan setelah kejadian ini. Saya selalu bilang minta maaf kalau hal ini meresahkan kalian, kalau hal ini orang lain jadi membawa-bawa kalian. Saya minta maaf, saya selalu minta maaf. Lutfi sendiri datang ke sini udah atas komunikasi dulu nggak sih sama Salsa atau atas keputusan pribadi Lutfi? Atas keputusan saya pribadi untuk meluruskan sesuatu hal yang di luar, karena di luar pada bilang saya melaporkan. Tadi sudah kita conference bahwa tidak ada laporan, tapi permohonan menjadi narasumber untuk memberikan sebuah edukasi. Karena edukasinya saya sudah stop, jadi saya datang ke sini bertujuan untuk meluruskan sampai sekali. Terima kasih. Berarti nggak akan ada lagi konten-konten kayak gini atau gimana? Oke, kalau konten edukasi akan selalu ada di tempat saya, tapi untuk permasalahan pembahasan ini saya rasa sudah cukup. Kalian sudah bisa bersikap mau yang menggunakan seperti apa, tapi tolong ingat pesan saya, jangan gunakan untuk menyakiti kerabat kita, jangan menggunakan untuk menyakiti teman kita ataupun menjadi perpecahan. Saya percaya itu kepada kalian. Terima kasih. Oke. Sedikit dong mungkin untuk yang di Landepuro atau Lamet yang kamu lelang baju kan akhirnya banyak yang komentar juga nih pada kontak semua komentarnya ini gimana tanggapan dari kamu Ya, sendiri? jadi saya memang melelang baju yang warna kuning karena buat saya ya, pribadi saya, baju itu adalah sejarah. Saya menggunakan baju itu dari mulai saya syuting, mulai FTV, sinetron, saya pakai aktivitas harian juga. Terus di berita online baju itu sangat banyak sekali dengan foto saya. Saya berpikir kalau ini bisa saya lelang dan saya donasikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kenapa tidak? Tujuan saya adalah saya memberikan sesuatu hal yang bisa untuk orang lain juga. Tolong dilihat, yang saya lakukan, saya sudah tantang di atas materai, saya menyatakan diri dan saya sudah menghubungi pihak YKKI. Kita sedang membuat sebuah draft pernyataan saya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 21 saya akan membuka open donasi, di mana saya menyantumkan nomor rekening yang saya kosongkan khusus untuk terima donasi, dan saya membuka kesempatan bagi yang minat dengan baju saya, berapapun itu hasilnya, semuanya akan saya kumpulkan dan saya serahkan kepada Yayasan Kanker Anak, Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia YKKI. Karena apa? Karena kenapa saya memilih adik-adik kita yang punya penyakit kanker? Saya tahu perjuangan mereka nggak gampang. Saya pernah merasakan itu. Almarhum bapak saya sakit dari usia saya kelas 1 SD, operasi 2 kali. Saya tahu betapa sakitnya dia, tapi mereka tidak pengen melihat sakit. Saya tahu betapa beratnya perjuangan almarhum bapak saya. Saya tahu betapa berjuangnya adik-adik kita di sana yang nggak seperti kita. Saya pengen membantu itu. Di saat kondisi seperti ini, siapa tahu saya bisa mengajak kalian semuanya. Tolong anggap ini bukan untuk memperbaiki nama saya, bukan. Kalau kalian menganggap nama saya buruk di mata kalian, punya masalah. Tapi ayo lihat sisi positif yang saya sedang angkat. Ada adik-adik kita yang butuh support itu. Karena yayasan tersebut juga tentunya membutuhkan sebuah biaya untuk menjalankan program-program untuk mensupport adik-adik kita. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak? Kalau teman-teman YouTuber yang pernah mengangkat konten saya, maaf, sebagai umpatan, sebagai lelucon, sebagai inspirasi ataupun mendukung ataupun tidak mendukung, ketika itu menjadi
ada sebuah penghasilan di kalian gara-gara saya mengangkat tentang saya mohon sekali, sisihkan sedikit, bukan untuk saya, tapi untuk program yang saya sedang jalankan ini untuk adik-adik kita di sana. Terima kasih. Ini berapa? Sejauh ini nanti saya update aja di sosial media karena saya harus sprint.